podcast ini lagi heboh nih tentang Dita Rasman yang katanya Iklima ini pindah dari Rasman ini. Nah ini seperti apa bang? Bisa dijelaskan bang? Katanya sudah bergabung di Abang sendiri. Iya, jadi per tanggal 21 kemarin, jadi Iklima Kim itu resmi jadi klien kami. Jadi saya sendiri sebagai koordinator timnya yang tergabung dalam AA Brother and Co. Law Firm ya. Jadi awal mulanya ya kalau saya lihat dari berkas yang diberikan oleh Iklima pada tanggal 11 Juni kemarin, jadi dia membuat surat pencabutan kuasa kepada Pak Rasman, kemudian dia kirimkan sekitar pada tanggal 16 Juni terkait dengan pencabutan itu. Kemudian Pak Rasman sendiri tidak menerima, keberatan dengan melayangkan somasi kepada Iklima. Terus kemudian somasi itu tidak ditanggapi, akhirnya pada tanggal 20 kemarin dia melayangkan somasi kedua. Nah, kemudian Iklima menghubungi kami, kemudian mengkonsultasikan terkait dengan masalah itu. Terus kemudian tadi kita jawab somasi itu kepada Pak Rasman. Itu. Nah, berarti setelah cabut dari Rasman, Iklima disomasi sebanyak 2 kali. Isi somasi ini apa bang? Ya intinya sih menyoal masalah ini, masalah pencabutan kuasa, ya keberatan lah gitu kan terhadap pencabutan kuasa itu. Nah tapi yang perlu kita sampaikan bahwa masalah pencabutan kuasa itu adalah hak dari klien. Tidak ada boleh orang yang melarang atau mengintervensi kan. Nah masalah tugas penerima kuasa yaitu meyakinkan kepada klien bahwa sesuai yang diamatkan dalam kuasa itu ya laksanakan, kemudian buat klien itu nyaman senyaman mungkin dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi ada tuntutan bang dari somasi sendiri, Rasman sendiri mungkin ada ganti rugi kah atau apa atau gimana bang? Ada terkait dengan masalah lawyer fee, bila mana dia tidak kembali sebagai kliennya, bahkan dia mengancam untuk membayar denda. Berapa bang nominal? Ya tidak disebutkan nominal, hanya menyampaikan ada denda bila mana ada pemutusan hubungan hukum sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Bang, tapi alasan apa sih bang Iklima sendiri yang mencabut kuasa dari Rasman sendiri dan pindah ke abang? Alasannya sih sederhana aja kalau saya lihat kan, tidak perlu dibesar-besar gitu kan. Posisi antara Iklima dengan Pak Rasman untuk saat ini terkait dengan laporan Pak Hotman Paris itu sama-sama sebagai pihak terlapor. Jadi agar Pak Rasman bisa fokus untuk berhadapan dengan masalah yang dilaporkan itu, jadi biar tidak pikirkan Iklima gitu loh. Nah Iklima ya mungkin merasa bahwa dia akan lebih nyaman ketika dia mengganti kuasa hukum untuk menghadapi masalah yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris. Bang, tapi ada intervensi sendiri mungkin atau tidak nyaman sendiri dari Iklima saat ditangani oleh Kang Rasman sendiri? Ya kalau saya lihat sih ada ya sedikit inilah gitu kan ketidaknyamanan, apalagi sampai harus dilayangkan somasi dan minta untuk denda gitu kan. Nah saya melihat ada ketidaknyamanan. Dalam bentuk somasi itu dan mungkin selain itu ada lagi bang? Ya kalau itu ya biar Iklima sendirilah yang menjelaskan ya. Tapi intinya saat dia menerima somasi ya dia juga kaget dan keberatan kan, kenapa harus disomasi kan? Karena pemutusan hubungan kuasa antara Iklima dengan Pak Rasman itu sendiri kan itu kan adalah hak prerogatif dari klien yang sudah dijamin oleh undang-undang. Ya tidak ada masalah, itu hal biasa kan gitu dalam hubungan kuasa dan penerima kuasa dan pemberi kuasa. Bang, tapi saat ini Iklima sendiri kondisi bagaimana? Pasca heboh diberitakan seperti ini, apa benar nih salah satunya mungkin cabut kuasa hukum secara tidak hormat dengan itu bang, benar bang? Kan berulang nih, Rasman ini dicabut kuasa dengan secara tidak hormat oleh Iklima sendiri. Itu kan persoalan persepsi saja ya, intinya pencabutan kuasa itu adalah hak dari pemberi kuasa dan itu sudah dijamin oleh undang-undang ya. Masalah hormat atau tidak hormat itu persepsi orang masing-masing ya. Kalau saya lihat sih masalahnya ya biasa-biasa aja. Tidak perlu dibesar-besarkan lah gitu kan masalah pencabutan kuasa itu. Iklima bagaimana bang kondisinya saat ini?
seperti apa pasca berita heboh seperti ini? Ya sama lah seperti awal-awal lah. Jadi merasa bahwa apa namanya ya tekanan psikis, beban hidup yang harus dijalani kan agak sedikit berat gitu loh. Karena hari-hari kan berhadapan dengan berita-berita yang kemudian ya sedikit menyudutkan dia juga kan gitu. Ada gangguan psikis seperti apa? Mungkin seperti harus ke psikolog kah atau gimana bang? Ya kalau saya lihat sih ya untuk sementara nggak perlulah gitu kan. Yang penting ya kuatkan hati, bersabar, ya ikhlas menghadapi ini ya. Saya pikir itu aja resepnya. Baik. Bang, Iklimat sendiri kan bergabung di abang nih. Artinya abang akan menangani kasus dengan Iklimat dengan Hotman Paris sendiri. Oh ya, jadi per tanggal 21 itu ada dua surat kuasa itu yang ditandatangani oleh Iklimat gitu kan. Yang pertama itu surat kuasa untuk menjawab somasi dari Pak Rasman itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah kuasa untuk menghadapi persoalan hukum yang saat ini dihadapi oleh Iklimat sebagai terlapor atas laporan Pak Hotman Paris terkait dengan pencemaran nama baik di Bareskrim Polri. Nah, untuk somasi tidak ada tanggapan dan artinya akan langkah apa yang sebagai kuasa hukumnya bang? Somasi. Ya kita prosedur aja. Ya ketika klien kami disomasi, maka tugas kami sebagai kuasa jadi untuk menjawab dan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan keberatan-keberatan yang disampaikan dalam somasi itu. Akarnya somasi balik bang, mungkin Bang Rasman sendiri? Ya untuk sementara belum. Tapi terpikirkan hal itu? Ya belum. Ya enggak perlulah gitu kan. Selama Pak Rasman menerima dengan legowo gitu kan terkait dengan pencabutan itu, ya maka hal itu tidak kami persoalkan lah. Jika tidak menerimanya pun, langkah apa yang akan selanjutnya Bapak lakukan? Ya kita menunggu saja sampai kan dia yang katanya kan merasa dirugikan atas terkait dengan pencabutan itu. Ya kita tunggu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh dia, ya kita akan ya ambil sikap gitu kan. Seperti apa nanti ya kita tunggu. Yang saat ini kan adalah dia mensomasi sampai 2 kali, ya kami menjawab. Itu aja. Baik. Bang, perkembangan kasus sendiri untuk dengan Hotman Paris ini sudah sejauh mana bang? Yang mana? Kasus yang mana? Diduga pelecehan seksual. Kalau saya lihat gitu kan dan ada informasi dari Iklimat itu sendiri ya kasusnya belum masuk ke proses hukum ya karena ya belum ada laporan polisi yang dilakukan oleh mantan tim hukumnya Iklimat itu sendiri. Ya kecuali yang saya tahu ada upaya untuk mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kan. Hanya itu aja yang saya tahu. Kalau untuk laporan pidananya sampai hari ini gitu kan, ini menurut informasi dari klien belum ada laporan polisi yang ditempuh. Oh, artinya belum ada laporan polisi diduga Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Ya tidak ada. Tidak ada. Baru hanya di Komnas Perempuan. Baru saja itu ya. Kenapa bang mungkin bang tidak ada sampai laporkan sendiri? Ya kalau saya lihat, kalau saya analisa, ya pertama ya ini kan masalah ya persepsi aja gitu kan. Ya mungkin mantan tim kuasa hukumnya melihat ada masalah pidana terkait dengan, tapi bagi kita itu ya belum ada lah. Karena apa yang saya lihat itu kan hanya gambaran-gambaran chat terkait dengan ya upaya laki-laki memperjuangkan dambaan hatinya. Ya kalau mengarah ke sana kami tidak melihat itu. Artinya tidak cukup bukti kah maksud salah satunya? Ya saya belum bicara bukti. Kita bicara bicara masalah perbuatan itu, chat itu yang disebut dengan pelecehan segala macam. Kami tidak melihat adanya itu gitu loh. Yang kita tahu bahwa Pak Hotman sebagai laki-laki sedang memperjuangkan untuk merebut hati dambaannya gitu loh. Itu yang saya lihat gitu loh. Ya kalau yang dibilang pacaran gitu kan belum gitu kan. Tapi untuk mengarah ke sana itu ada. Tapi
Tapi kan abang mungkin sudah mengetahui kronologi kejadiannya dari versi Iklima sendiri. Nah, Ah. mungkin bisa dijelaskan bang kronologinya seperti apa sih yang abang tahu sendiri? Eh, masalah yang mana? Masalah pelecehan seksual itu yang katanya sampai ke Komnas Perempuan. Nah, itu versi dari Iklima sendiri yang abang tahu seperti apa bang? oh gitu. Jadi gini. Iklima ini ya kalau diibaratkan apa namanya sakit dalam konteks kesehatan ya, dia itu kan adalah pasien ya. Kemudian yang ngerti hukum itu ya diibaratkan dokter kan. Ya, nah, jadi dokter itu datang gitu kan atau berusaha untuk mendapatkan pasien ini, sini saya obatin kan gitu kan. Nah setelah bertemu ada konsultasi kan gitu, kemudian dokter itu ya memberikan diagnosis gitu, oh ini cancer, oh ini tumor gitu loh. Nah akhirnya kan terbentuk dalam pikiran Iklima itu sendiri bahwa saya ini udah dibeginikan gitu loh. Paham nggak sampai di sini? Nah seperti itulah kondisinya. Nah kalau bicara masalah kasus ini kan masalah apa namanya ya bunga-bunga asmara lah gitu kan kalau saya bilang seperti itu ya. Ya intinya ya tidak ada yang disebut apa namanya ya pelecehan itu ya. Seperti itu. Baik. Tapi artinya bisa jadi nih mungkin banyak orang persepsi kasus pelecehan seksual ini ada yang menunggangi sendiri mungkin di belakang Iklima selama ini. Ya saya tidak mau jawab itu ya. Intinya kan begini, kan udah saya bilang bahwa Iklima ini ya dijemput lah kalau saya bilang seperti itu kan. Ya tawarkan untuk menjadi klien. Nah saya tidak mau masuk terlalu dalam cerita-cerita itu gitu kan. Intinya bahwa yang bicara masalah pelecehan yang menyimpulkan ada kelainan itu ya itu bukan dari Iklima sendiri ya. Baik. Itu bisa klarifikasi ya bukan dari mulut Iklima sendiri bang. Bukan dari Iklima sendiri. Bang, untuk kasus dengan Dari siapa? Ya biar inilah media publik yang bisa menyimpulkan. Ya yang menyimpulkan itu. tapi Iklima tidak tahu mungkin dari siapakah atau mungkin di belakangnya siapa gitu bang? Ya yang pasti kan ada kan udah saya bilang tadi. Kalau diibaratkan Iklima ini sakit dalam konteks kesehatan gitu, dia itu pasien. Kemudian dia itu istilahnya kan begini, ada misalnya merasa mules lah, sakit perut lah yang tidak henti-henti, datanglah ke dokter. Kemudian dokter langsung bilang, oh kamu ada tumor gitu lah. Terbentuklah dalam pikirannya bahwa dia itu kena penyakit tumor gitu kan. Nah terus kemudian ya disepakati lah langkah apa kemudian yang harus dilakukan gitu kan. Ya tentu kan karena ini adalah masalah hukum gitu kan. Kan harus lakukan ya proses hukum. Nah tapi justru proses itu tidak jalan, belum ya dengan ya tidak tahu dengan pertimbangan apa kan gitu. Tapi saya yakin sih kalau saya lihat bahwa memang tidak ada yang disebut dengan itu. Tidak ada ya bang? Tidak ada. Baik. Tapi bang, untuk prosesnya sendiri untuk kasus yang Bang Hotman dilaporkan, Bang Hotman melaporkan Iklima ini sudah sejauh mana bang? Per hari ini harusnya kan Iklima itu dipanggil untuk dilakukan BAP interview oleh tim penyidik cyber kan Barreskrim kan. Tapi karena ya dengan alasan bahwa kondisi mental belum siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, maka tadi siang kita mengajukan penundaan untuk BAP interview klarifikasi itu. Sampai kapan? Sampai kami sih minta sampai 2 minggu, tapi nanti biar ini penyidik lagi yang menentukan hari kapan untuk dilakukan ini pemeriksaan. Tapi bang, Iklima kan sempat heboh dikuasai pas-pas diri sembarang pindah ke abang. Nah, Iklima ada rasa bersalah nggak? Mungkin akan meminta maaf kepada Hotman Paris sendiri atau gimana bang? Sampai ke arah sana belum kita diskusikan ya.
Tapi intinya bahwa kita ditunjuk sebagai kuasa dan kita menerima kuasa itu, kita punya misi yaitu untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, jadi bukan membuat masalah menjadi lebar kemana-mana. Ya harapannya itu. Kabarnya juga nih Bang, jika Iklima datang dan mengakui kebenaran yang ada, nah mungkin pihak Orpan akan mengurungkan niatnya ataupun meringankan hukuman sendiri Bang. Nah, itu gimana Bang tanggapannya Bang? Ya bagi kami sebagai ini kita bicara dalam konteks bahwa Iklima ini kan sebagai terlapor ya. Betul. Ya intinya sih ya kami ya berharap demikian kan. Ya proses tidak berlanjut, kemudian kasus SP3 itu kan bagian dari kesuksesan ya kita dalam melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah klien kan. Ya alhamdulillah. Artinya ada mencoba mediasi juga dengan Bang Hotman. Ya kita kan baru terima kuasa kemarin. Langkah-langkah itu kan belum, masih jauh lah saya pikir kan. Ya karena kemarin kan yang kita pikir ini ada panggilan polisi untuk BAP interview, ya kita harus berhadapan dengan itu dulu gitu loh. Baru kemudian kita bicara ke depan apakah kita akan mengupayakan mediasi atau bagaimana ya nantilah kita pikirkan. Bang, untuk kondisi Iklima sendiri sempat kemarin tuh sempat yang heboh juga nih yang berdarah keluar hidung, dari hidung darah. Itu mungkin pernah Abang tahu Iklima kenapa dan Iya pernah dia cerita bahwa dia pernah melakukan ruqyah dan sebagainya macam ya. Ya jadi saat itu ya ada keluar darah, ya kan? Bahkan ada belatung-belatungnya, sempat dilihatkan foto juga kan gitu. Ya tapi masalah itu ya jangan juga kita mau kaitkan dengan orang yang hari ini kan berhadapan dengan Iklima kan tidak boleh kan gitu. Ya bisa saja mungkin dia ada bermasalah dengan orang lain. Kan itu. Jadi jangan sampai gitu kan seperti yang berkembang selama ini kan seolah-olah bahwa ya hari ini yang bermasalah dengan Iklima lah yang orang itulah yang menyantet dan sebagainya macam lah gitu kan. Tapi itu benar guna-guna sendiri ataupun Iklima ada riwayat penyakit apa? Kan maaf nih, Iya. kalau hidung sampai ada belatung kan artinya kan memang hidung itu sudah dalam kondisi busuk artinya. Iya harusnya ya. Harusnya Nggak ada itu. Iya. Itu gimana Bang? Itu gimana? Mungkin tidak ada penyakit khusus atau? Tidak ada penyakit khusus gitu ya. Cuman saat dia itu melakukan konsultasi ke orang pintar, kemudian dilakukan ruqyah gitu kan. Ya terdapatlah itu tiba-tiba ya menurut pengakuannya dia kan ada darah, kemudian ada belatung. Ya sempat juga sih dilihatin videonya sama itu kan ada. Itu berapa lama seperti itu? Hanya hitungan hari kah atau mungkin sudah sering kah atau baru kali itu saja? Baru kali itu. Dan itu hanya sekali saja? Sekali saja. Setelah diobatin kan sembuhin. Diobatin itu langsung diobatin ke? Iya diobatin gitu. Saya ruqyah kemudian diobati lah. Dibacain doa-doa. Bang, masih penasaran nih Bang soal pelecehan seksual sendiri. Nah, kan waktu itu pernah bilang kronologinya diajak syuting, pakaian seksi, ya kan? Terus dan terjadi di dalam mobil sendiri. Nah, itu kembali lagi, ini artinya tidak benar semua ya Bang? Atau gimana? Ya saya belum mau berkomentar banyak karena ini kan sudah masuk dalam dua proses of law gitu. Ya artinya hal-hal seperti itu kan harus Iklima sebagai klien kami ya untuk menyampaikan gitu kan ke pihak penyidik betul atau tidak kan gitu. Kalaupun misalnya tidak ada kan gitu, pasti kan ditanya kenapa kemudian timbul statement seperti itu. Apakah ada orang yang mengarahkan atau tidak kan gitu. Nah itu nanti akan dijawab di sana. Dijawab di saat nanti itu di BAP oleh polisi lah gitu kan. Masalah betul atau tidaknya kan gitu. Saya juga belum mengorek sampai ke sana. Ya mungkin saja sih ada gitu. Yang namanya usaha laki-laki ya megang tangan atau segala macam. Ya, mungkin saat itu posisi Iklima kan mungkin lagi nggak mood lah. Tapi kalau dalam perjalanannya ada cerita
ada chat yang seperti disampaikan tadi itu minta dikirimin apa namanya foto apa segala macam ya. Kalau itu ada, cuman ya itu konteksnya tadi itu bahwa jadi bukan tiba-tiba langsung minta begitu ya, tapi ada cerita-cerita sebelumnya lah gitu kan, gitu. Nah, cerita-cerita sebelumnya itu seperti apa bang? Mungkin abang sedikit lagi gali. Ya intinya bahwa ini dalam rangka usaha laki-laki memperjuangkan dambaan hatinya gitu kan, ya gombal-gombalin lah, usaha mendekati kan begitu. Ya karena apa? Kenapa harus di apa namanya? Saya sampaikan itu gitu kan. Jadi biar ini kita punya sama-sama apa namanya satu persepsi lah gitu kan. Jadi jangan sampai itu ya apa namanya dengan berkembang berita-berita yang kemudian menyudutkan Iklima tentu apa namanya secara psikis kan terguncang, beban hidup yang harus dijalani makin berat hari-harinya kan gitu. Nah, itu sampai ke Komnas Perempuan juga bisa bilang ada mengarahkan sendiri kah atau memang keinginan Iklima bang? Iklima ini kan orang yang awam hukum. Jadi hal-hal seperti itu kan tentu kan orang yang ngerti, maksudnya yang ngerti di bidang hukum lah gitu, yang kemudian mengambil kesimpulan, kemudian yang apa namanya mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi itu sendiri. Nah, oke, sip. Tapi Yong, ada sampaikan mungkin bang untuk bang Hotman ataupun Rasman terakhir. Ya saya pikir kedua orang itu orang hebat, putra terbaik Sumut yang cerdas, yang pintar. Ya saya kira tanpa harus kita ya sampaikan wejangan-wejangan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah inilah. Itu aja. Ada apa? Bisa tunjukkan mungkin ada kuasa hukumnya? Oh ya. Nah, gitu, bang. Nah ini surat kuasa. Oke. Udah. Itu kuasa. Ini ya kuasa khusus jadi untuk menjawab somasi Pak Rasman Nasution kepada klien kami Iklima Kim. Ya. Nih. Terus kemudian yang kuasa yang kedua, jadi untuk mendampingi ini surat kuasa hukum. Ya kuasa untuk mendampingi Iklima Kim sebagai terperiksa ataupun nanti sebagai saksi maupun sebagai tersangka nanti di Bareskrim ya Mabes Polri terkait dengan laporannya Pak Hotman Paris. Yang persoalan yang apa namanya yang rame di media ini kan ada 3 persoalan ya yang dihadapi oleh klien saya itu. Itu persoalan pertama itu terkait dengan kesimpulan adanya pelecehan, adanya apa namanya ya tuduhan-tuduhan itu. Terus kemudian kedua masalah laporan balik, bukan laporan balik ya, memang laporan pertama kan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh apa namanya, yang dituduh yang dilakukan oleh Mbak Iklima sama Pak Rasman Nasution yang sebagai korbannya adalah Pak Hotman Paris, dan kemudian yang ketiga ini adalah masalah yang dianggap masalah adalah masalah pergantian kuasa hukum. Nah jadi kami hanya ngambil 2 poin aja. Itu masalah yang di Bareskrim yang dilaporkan itu, kemudian masalah yang terkait dengan 2 kali somasi yang dilayangkan oleh Pak Rasman kepada klien kami. Bang, tapi sempat Pak Rasman ini kan masih artinya sempat marah-marah bahkan mengancam sendiri Iklima. Itu ada bang mungkin? Apa somasinya? Pak Rasman ini sempat mengancam atau marah-marah terhadap Iklima? Kalau secara langsung sih tidak gitu, tapi kalau dilihat dari bahasa somasinya tentu beliau sangat keberatan sekali ketika
Iklim Hakim itu tidak menjadi lagi kliennya. Secara langsung tidak, artinya ada mungkin ada bukti mungkin ancaman itu sendiri. Bukan ancaman, maksudnya marah-marah maksudnya. Jadi dia tuangkan dalam somasi lah gitu kan. Ya kan bisa kita lihat dari kalimat-kalimatnya kan. Jadi kalimat dengan tentu dengan inilah perasaan kecewa sehingga dia sangat keberatan sekali.